Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya sampaikan isi ceramah saya pada pagi hari ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari seorang jamaah saya. Pertanyaannya sederhana, Pak, kenapa orang seringkali tidak mempercayai saya padahal saya sudah jujur? Saya sudah berkata apa adanya. Saya berguru aja. Ya memang tidak mudah membuat orang percaya sama kita, apalagi kalau kita itu belum teruji. Tapi bagi orang yang sudah teruji tingkat kepercayaannya, yang istilah teman-teman fakultas ekonomi itu punya tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, itu akan dengan mudah dipercaya orang. Jadi apapun yang dikatakan oleh seseorang yang sudah sangat dipercaya itu akan dipercaya begitu saja oleh orang tanpa melihat apa isinya. Jadi saya pernah cerita tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu betul-betul percaya dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sehingga apapun yang diceritakan oleh Rasulullah itu langsung dipercaya tanpa bertanya, sehingga dia disebut dengan As-Siddiq, orang yang betul-betul mempercayai Rasulullah, dan apapun yang dikatakan Rasulullah itu dibenarkan. Termasuk cerita Rasulullah tentang Isra dan Mi'raj. Begitu diceritakan oleh Rasulullah pada Abu Bakar langsung percaya. Karena apa? Rasulullah itu sangat dipercaya, punya tingkat kepercayaan yang sangat tinggi di sisi Abu Bakar. Dan pada sahabat-sahabat yang lain juga begitu. Rasulullah itu sangat dipercaya. Jadi kalau ada orang cerita bahwa Muhammad SAW itu berbohong, nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena dari sisi kepribadiannya, beliau itu disebut orang yang punya sifat siddiq, yang sifatnya itu melekat pada dirinya, dan pada saatnya apapun yang dikatakan oleh Rasulullah itu dipercaya orang. Nah, untuk menjadi orang seperti Rasulullah itu sangat sulit. Tapi minimal kita harus berupaya untuk menjadi orang seperti Rasulullah yang punya tingkat kepercayaan sangat tinggi, sehingga kita ini ke setiap ngomong akan dipercaya orang. Terkait dengan hal itu, saya juga masih ingat nasihat Pak R. Fahrudin, guru saya itu, ketika saya mengantarkan beliau di tempel. Sepulang dari tempel, di mobil itu dia cerita banyak. Sampai kemudian dia mengatakan pada diri saya, ojo seneng goroh. Itu bahasa Jawa. Ojo seneng goroh. Ndak rati percaya wong. Jangan suka berbohong. Akibatnya kita tidak akan dipercaya orang. Itu saya renungkan betul itu. Sampai kemudian saya punya pengalaman empiris. Betapa sulitnya kita ini dipercaya orang karena hanya sekali kita pernah berbohong. Dan apakah saya sudah bisa mengamalkannya? Saya terus terang menjawab, saya masih belajar untuk mengamalkannya. Saya masih belajar dan belajar. Makanya ketika orang tidak percaya pada diri saya tenang saja. Karena apa? Saya ini sedang belajar untuk tidak berbohong, belajar untuk jujur. Sehingga kalau orang belum percaya sama saya itu, ya wajar saja, saya itu masih belajar. Jadi jawaban saya untuk jamaah saya itu sederhana. Jadilah orang yang terbiasa berjujur, terbiasa bersikap jujur, terbiasa berkata jujur. Jadilah orang yang punya cara berpikir yang bisa melahirkan tindakan jujur.
Sehingga omongan kita itu ya omongan yang mengindikasikan kejujuran kita, dan itu harus muncul dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang terus kita lakukan, yang akhirnya melekat menjadi sifat yang menetap pada diri kita, sehingga sikap kita dimanapun dan apapun selalu jujur. Dan ini yang dimiliki Rasulullah. Nah, bagaimana Rasulullah itu mendapatkannya? Tentu saja ini anugerah Allah yang luar biasa. Ya, itu dalam bahasa teman-teman yang telah belajar tasawuf, ini adalah karunia Allah yang sifatnya itu merupakan pemberian yang betul-betul tidak mungkin akan diberikan begitu saja oleh Allah kecuali pada hamba yang terpilih. Nah, ketika kita ini ingin mendapatkan sifat sidik seperti Rasulullah, ya belajarlah untuk menjadi seperti Rasulullah. Seperti ketika kita itu ingin bersikap amanah, punya sifat amanah seperti Rasulullah, belajarlah pada Rasulullah ketika Rasulullah itu membangun sikap amanah. Ketika kita ingin punya kecerdasan seperti Rasulullah, belajarlah pada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu belajar untuk menjadi orang cerdas. Ketika Rasulullah itu punya sifat tabligh, sehingga apapun yang dikatakan itu bisa diterima orang dan mudah diterima orang serta dipercaya orang, karena kemampuannya di dalam berkomunikasi dan menyampaikan sesuatu itu dengan sangat bagus. Belajarlah pada Rasulullah, sehingga Rasulullah sebagai mubalik itu bisa menyampaikan sesuatu dengan mudah, dengan enak pada dirinya, dan enak didengar dan diterima oleh orang. Dan dia cukup cerdas, karena kecerdasannya itu apapun yang menjadi persoalan hidupnya dan persoalan banyak orang, itu seringkali mendapatkan solusi yang terbaik dari Rasulullah, karena kecerdasan beliau memang sudah menjadi sifat yang mendarah daging. Dan sekali lagi, ketika kita itu bicara tentang kejujuran dan sikap Rasulullah, itu adalah sebuah proses belajar yang sangat panjang. Allah mendapatkannya dari Allah, karena memang dialah orang yang layak untuk mendapatkan sifat sidik dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang pribadinya itu adalah pribadi yang sangat layak untuk mendapatkannya. Seperti ketika saya belajar tentang ikhlas, seorang yang disebut mukhlas itu orang yang memang pantas diberi ikhlas oleh Allah, sehingga menetap sifatnya itu di dalam dirinya, dan otomatis dia terus akan bersikap ikhlas pada saat ketika dia itu berinteraksi dengan apapun dan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Berbeda dengan mukhlis. Mukhlis itu adalah capaian dari seorang yang belajar untuk bersikap ikhlas, sehingga boleh jadi dia itu pada suatu saat tergoda oleh orang, termasuk tergoda oleh iblis dengan godaan yang luar biasa, sehingga iblis mengatakan hanya orang-orang yang disebut al-mukhlasin yang tidak bisa dia goda, dan dia akan menyerah pada orang-orang yang seperti itu, dan dia punya kekuatan yang luar biasa untuk menggoda orang-orang yang bersikap ikhlas, yang masih punya predikat mukhlis, tetapi dia tidak berdaya berhadapan dengan orang-orang yang disebut al-mukhlasin, orang-orang yang betul-betul ikhlas, karena keikhlasannya menjadi sifat yang melekat pada dirinya, dan itulah pemberian dari Allah yang sangat kuat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana kita meneladani kesalehan Rasulullah SAW. Saya dengan sangat yakin mengatakan begini, saat ini masih banyak orang, termasuk orang Islam, yang punya keinginan untuk meneladani Rasulullah. Kenapa saya katakan termasuk orang Islam? Karena di antara orang non-Muslim itu ada sejumlah orang yang ingin menjadi seperti Rasulullah. Bukan dalam arti menjadi orang yang beriman seperti Rasulullah, tapi menjadi orang yang berakhlak seperti Rasulullah. Sehingga penulis-penulis barat itu sangat kagum terhadap Rasulullah. Dan ketika membahas tentang Muhammad yang kita sebut sebagai Rasulullah SAW, dia betul-betul memuji, dan betul-betul dia mengatakan orang seperti ini adalah orang yang perlu diteladani. Saya banyak membaca tulisan-tulisan orang, dan salah satunya yang kemudian menjadi orang Islam, ya, namanya Jeffrey Lang. Ada orang yang namanya Jeffrey Lang. Jeffrey Lang itu adalah seorang ahli matematika. Dia seorang guru besar matematika di sebuah universitas di Amerika, yang masuk Islam. Di samping karena dia belajar Al-Quran, dia juga belajar tentang apa dan siapa
Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu yang kemudian dia mengagumi. Pada saatnya dia ingin punya pribadi seperti beliau, dan pada saatnya ketika dia itu mendapatkan hidayah, luar biasa perubahannya. Karena apa? Dia selalu ingin mencontoh bagaimana Rasulullah berbuat, dan akhlaknya itu terbangun karena apa? Keinginannya itu sangat kuat untuk menjadi orang seperti Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, meskipun banyak orang yang punya keinginan untuk meneladani Rasulullah SAW, tetapi karena kurang memahami maknanya, pada akhirnya bisa saja terjebak pada keinginan untuk meneladani perilaku Rasulullah yang terbatas pada wilayah tertentu, misalnya pada wilayah ubudiyah, wilayah ibadah yang terkait dengan konsep hablum minallah semata-mata, dengan sedikit banyak mengabaikan aspek muamalahnya. Hablum minannasnya diabaikan. Padahal pernyataan Allah di dalam firman-Nya yang terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 itu jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Nah, menurut para mufassir, ayat ini mengisyaratkan bahwa untuk meladani perilaku Rasulullah itu harus bersifat menyeluruh. Ada harapan untuk berjumpa dengan Allah seperti harapan yang ada pada diri Rasulullah. Dan dia yakin betul terhadap hari akhir, sehingga apapun yang dilakukannya itu selalu dibayangkan akan dia pertanggungjawabkan di akhir kata. Dan dia selalu ingat pada Allah. Dan orang yang selalu ingat pada Allah itu gak mungkin melakukan perbuatan yang tidak selaras dengan prinsip syariat Allah. Saya itu pernah menerangkan tentang konsep akhlak yang banyak berbicara tentang bagaimana para ulama itu menjelaskan tentang konsep akhlak itu dengan penjelasan yang sangat rasional. Tapi ternyata dalam beberapa hal penjelasan-penjelasan ulama itu ada yang berbeda di antara satu dengan yang lain. Saya katakan, Pak, kenapa konsep akhlak Islam yang ada dalam syariat Islam itu berbeda-beda? Saya tersenyum saja. Bukan syariatnya yang berbeda. Yang berbeda itu interpretasi atas syariat Allah itu. Dan inilah yang namanya fikih. Ya. Fikih yang kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran yang terkait dengan persoalan akhlak. Sehingga konsep akhlak Islam yang dikatakan oleh para ulama itu kadang-kadang antara satu dan yang lain sangat berbeda. Bahkan ada yang berseberangan. Itu biasa. Itu hasil interpretasi subjektif dari para ulama ketika mencoba untuk memahami konsep syariat Allah yang terkait dengan konsep-konsep akhlak Islam. Nah, saya berkali-kali berjumpa dengan jamaah pengajian saya. Saya katakan begini, ketika kita memahami kepribadian Rasulullah SAW, maka kita akan mendapati keteladanan yang sempurna. Ya, Muhammad itu dikatakan bahkan orang Barat sebagai insan kamil. Dan dalam tradisi tasawuf, wah itu luar biasa penjelasannya. Dan konsep insan kamil itu banyak sekali dibahas. Salah satunya yang dulu pernah saya jelaskan itu dari Said Hawa, ya, seorang ulama kontemporer dari Mesir yang menjelaskan bagaimana Rasulullah itu menjadi pribadi yang utuh, yang punya integritas yang luar biasa. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu selaras dengan apa kata hatinya, dan benar-benar mengisyaratkan bahwa dia itu manusia sempurna. Karena apa? Akhlaknya itu benar-benar Qur'ani. Dan inilah yang kemudian oleh para ulama disebut insan kamil, seperti juga yang ini ada cucu saya namanya Kamil Abdurrahman Kamil Amrullah. Ya, baik kita teruskan. Nah, konsep insan kamil itu juga terkait dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya tentang pribadi Rasulullah. Beliau mengatakan khuluquhu al-Quran itu, karena khuluquhu al-Quran itu Rasulullah itu kalau bicara tentang akhlaknya, waktu sangat Qurani. Jadi Rasulullah itu seperti Quran yang berjalan, yang dulu pernah saya ceritakan ketika saya membaca sebuah tulisan tentang the living Quran, Quran yang hidup. Itu ada pada pribadi Rasulullah. Manusia sempurna itulah Rasulullah. Ya. Iya, Rasulullah itu dia itu dicitrakan oleh para ulama sebagai individu yang sangat jujur, sangat bersikap amanah, sangat cerdas dan sangat komunikatif.
selaras dengan 4 sifat yang melekat pada dirinya, yaitu as-siddiq, al-amanah, al-fatanah, dan tablik. Nah, dalam relasi interpersonal dan sosial misalnya, Rasulullah itu benar-benar menjadi orang yang betul-betul menunjukkan sifatnya yang luar biasa itu. Di samping siddiq, amanah, fatanah, dan tablik. Sehingga jangan pernah bertanya tentang muamalahnya Rasulullah dengan semua orang. Kalau ibadahnya jelas. Bahkan Rasulullah itu bisa memperlakukan semua orang seperti ketika dia perlakukan untuk dirinya sendiri. Karena semua orang itu dianggap sebagai sahabatnya, saudaranya. Dan ini dilakukan secara konsisten. Sehingga beliau itu pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang di antaramu sehingga dia bersedia untuk mencintai saudaranya atau orang lain di sini sebagaimana dia cintai dirinya sendiri. Saya masih ingat cerita-cerita tentang Rasulullah bagaimana cintanya kepada umatnya itu betul-betul tulus. Saya kecintaan Rasulullah pada siapapun itu betul-betul mengisyaratkan bagaimana cintanya itu tumbuh luar biasa, seperti seolah-olah orang lain itu adalah dirinya sendiri. Dan hadis-hadis tentang masalah itu banyak sekali, dan saya pernah menjelaskannya bagaimana Rasulullah itu bersikap pada orang lain. Nah, hadis yang sama dengan hadis yang saya nyatakan tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, itu adalah hadis yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Sama. Ketika kita bicara tentang tetangga, Rasulullah juga bersikap sangat baik terhadap tetangganya, sehingga dikatakan tidak sempurna keimanan seorang di antaramu sehingga dia bersedia untuk menyatakan untuk bersikap mencintai siapapun atau termasuk tetangganya sebagaimana dia cintai dirinya sendiri. Jadi kalau dia bertetangga, betul-betul dia cintai tetangganya seperti seolah-olah tetangganya itu adalah dirinya sendiri, dan tidak membeda-bedakan. Bahkan tetangganya yang non muslim pun dicintainya, sampai ada tetangganya yang masuk Islam karena sifat dan sikap Rasulullah yang luar biasa itu. Nah, sementara itu Rasulullah juga menekankan arti penting kesetiakawanan sosial misalnya, dan sebaliknya mencela sikap egois umatnya, sebagaimana sabda beliau yang berkali-kali saya ungkapkan di dalam pengajian saya, al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain. Dia tidak menganiaya, tidak pula menyerahkan kepada musuh. Siapapun yang memenuhi kebutuhan saudaranya, dinyatakan oleh Rasulullah, Allah akan memenuhi pula kebutuhannya. Siapapun yang melapangkan dan seorang muslim dari seorang muslim satu kesulitan, ya, melapangkan kesulitan artinya memudahkan seorang ketika orang itu menerima kesulitan atau mendapat kesulitan, Allah akan melapangkan baginya satu kesulitan pula, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya di hari kiamat. Nah, siapapun yang menutup aib seorang muslim akan ditutup oleh Allah aibnya di kemudian hari. Ini janji kebaikan yang diberikan atau dilakukan oleh orang terhadap orang lain, itu akan dibalas Allah dengan kebaikan, apapun kebaikan. Sehingga ketika dia tidak berbuat sesuatu yang tidak baik pada orang lain, Allah juga tidak akan melakukan tindakan yang tidak baik, dan dia tidak akan mendapatkan dampak buruk dari setiap perbuatannya itu. Karena apa? Dia tidak pernah melakukan tindakan yang buruk. Para jamaah yang dirahmati Allah, selalu saya mengatakan begini, saya katakan begini dalam bahasa saya sehari-hari. Jadilah orang yang selalu berbuat baik pada siapapun, dimanapun dan kapanpun, agar orang juga akan berbuat baik pada Anda sebagaimana Anda berbuat baik pada semua orang. Dan ini balasan yang langsung diberikan oleh Allah pada diri kita. Jadi kalau kita itu bersikap jujur dimanapun dan apapun, kejujuran kita itu saja akan berbuah menjadi kepercayaan orang pada diri kita. Tetapi begitu kita pernah berbohong pada seorang, boleh jadi orang akan mencitrakan diri kita sebagai pembohong, dan pada saatnya kita akan sulit dipercaya orang. Seperti jawaban saya pada para jamaah saya yang bertanya tentang persoalan itu, jangan sekali-kali kita berbohong. Sebab begitu kita membohongi orang, boleh jadi kita tidak akan dipercaya orang.
Sedangkan ketika kita berusaha untuk jujur saja tidak mudah, orang percaya sebelum orang itu membuktikan bahwa kita jujur kok. Tapi begitu kita dibuktikan dan terbukti jujur, maka kita akan banyak dipercaya oleh orang. Para jamaah yang dirahmati Allah. Lalu ada sabda Rasulullah yang lain yang betul-betul menginspirasi saya. Rasulullah itu pada suatu saat mengatakan, laisal mu'minul ladzi yashba'u wa jaruhu ja'i. Bukanlah orang yang beriman yang ia sendiri kenyang sementara tetangganya yang sebelahnya itu kelaparan. Jadi membiarkan tetangganya kelaparan di dalam kekenyangan itu pertanda bahwa dia bukan orang yang beriman. Indikator keberimanan orang itu termasuk di dalamnya ketika dia punya pekerjaan sosial, termasuk ketika dia memberi makan pada fakir miskin, pada saudara-saudaranya, pada tetangganya, pada siapapun yang kemudian pada saatnya dia itu tidak bisa senang ketika kenyang sementara ada tetangganya yang lapar. Nah sekarang banyak orang yang justru senang ketika orang lain susah. Jadi senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ini sikap iri dan dengki. Ini hasad, penyakit hati yang ada di dalam diri orang. Dan di dalam beberapa ayat Al-Quran dijelaskan juga itu bagaimana akhlak Rasulullah itu. Misalnya di dalam surat Al-Aqram ayat 4 dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Akhlak Rasulullah itu agung, dan ini yang dikatakan Allah sendiri. Bagaimana Rasulullah itu beribadah? Ya, jangan ditanya. Kualitas ibadahnya luar biasa. Tetapi ketika Rasulullah bermuamalah luar biasa. Saya ceritakan kepedulian Rasulullah terhadap orang miskin itu diperlihatkan oleh Rasulullah. Ketika misalnya dia menegur seorang kaya yang datang di majelisnya, orang ini menghindar untuk duduk berdampingan dengan seorang yang dikatakan miskin atau orang fakir yang punya pakaian dan berpakaian kurang sempurna. Dan menurut akhlak Islam, siapapun yang akan hadir ke suatu majelis, dia harus duduk di tempat kosong tanpa memandang status sosial dan pangkat. Nah, ketika melihat kejadian itu, Rasulullah pun menegurnya. Tegurannya itu jelas, tegas. Apakah kamu khawatir kefakirannya akan menular kepadamu? Jadi kalau kamu duduk di depan atau di samping, di belakang orang yang fakir dan orang miskin itu apa? Kefakiran, kemiskinannya akan menular pada kamu. Ya tentu saja orang kaya pun menjawab. Orang itu menjawab gini, tidak ya Rasulullah. Lalu beliau meneruskan pertanyaannya, apakah engkau takut pakaianmu akan kotor? Nah orang kaya pun menjawab. Orang kaya pun menjawab begini, tidak ya Rasulullah. Jadi jelas tuh, ya nggak usah khawatir kita tertular oleh orang miskin, termasuk karena mereka punya kain kotor lalu kotor pakaiannya. Ya tidak. Kemudian beliau bertanya lagi, lalu kenapa engkau menghindar darinya? Nah orang kaya itu pun menjawab, aku mengaku keliru dan bersalah ya Rasulullah. Ini pengakuan jujur dari orang kaya itu ketika ditegur Rasulullah. Dan Rasulullah itu tegas di dalam menegur, sehingga orang bisa menjadi mengerti tentang kesalahan yang dia perbuat. Dan tentu saja karena tingkat kepercayaan yang sangat tinggi pada Rasulullah, orang tidak akan marah. Jadi tegur Rasulullah itu menjadi teguran yang mengenakkan. Karena apa? Karena Rasulullah itu adalah pribadi yang betul-betul dipercaya oleh orang, termasuk orang kaya yang berada di majelis Rasulullah itu. Nah, saya pernah satu majelis dengan orang yang sangat mengagumi seorang kiai. Apapun kata kiai itu diiyakan. Jadi sikap kritisnya hilang. Nah, lalu saya bertanya, kenapa sih Anda percaya betul sama Pak Kiai itu? Nah, saya kan sudah lama bergaul dengan Pak Kiai itu. Pak Kiai itu nggak pernah bohong. Orangnya jujur, tulus. Dan kepribadiannya itu betul-betul bisa dicontoh. Sehingga saya tidak pernah percaya kalau ada orang mengatakan dia itu berbohong. Sehingga apapun yang dia katakan saya percaya. Oh, ini tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Dan ini juga pernah dikatakan oleh orang. Nah, saya pernah mendapatkan satu pernyataan dari seorang. Dan pernyataan itu kemudian pernah dimintakan oleh saya. Mas Husin, tolong carikan orang yang bisa mengelola keuangan di perusahaan saya. Perusahaan kecil. Wah, saya nggak punya orang, Pak. Saya nggak tahu siapa. Pak Husin kenal nggak dengan orang yang namanya ini? Oh, kenal Pak. Dia itu lulusan Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi di perguruan tinggi swasta di Jogja. Saya nggak sebut perguruan tingginya. Ya itu yang saya cari.
Saya berkali-kali itu mencoba mendekati dia untuk mau kerja di perusahaan saya, tapi dia selalu menolak karena dia ingin berwirausaha. Padahal dengan bekerja di perusahaan saya bukan berarti dia tidak bisa berwirausaha. Tolong Pak Musin dekati dia dan yakinkan kepada dia agar dia mau bekerja di perusahaan saya. Loh, kenapa minta saya, Pak? Ya saya percaya pada Pak Musin. Insya Allah Pak Musin bisa membujuk dia. Nah, akhirnya singkat cerita saya ketemu dengan orang itu. Saya cerita banyak tentang perusahaan teman saya itu, dan saya ceritakan bahwa dia sangat menginginkan kamu bekerja di situ, dan dengan bekerja di situ kamu tidak akan kehilangan peluang untuk menjadi seorang wirausahawan. Ya, kemudian dia mengatakan pada saya, ya saya sebenarnya tidak menolak Pak Musin, cuma saya ragu apakah saya ketika masuk di situ saya bisa menjadi diri saya, jangan-jangan saya terperangkap untuk menjadi orang lain. Tidak, saya yakin bahwa Anda akan tetap menjadi diri Anda. Ya, ini karena kesempatan saya untuk berpikir dan beristikharah. Ya, silakan. Singkat cerita, akhirnya dia menerima dan datang pada pengusaha itu. Dan tentu saja pengusaha itu sangat senang. Pokoknya nggak usah saya tes. Kamu saya terima dan saya yakinkan bahwa saya pernah bertemu Pak Musin. Saya yakin bahwa Anda bisa. Alhamdulillah, ternyata orang itu menjadi orang yang dipercaya di perusahaan itu oleh pemimpin perusahaannya, dan dengan kerja kerasnya orang itu, dengan kerja tuntas dan cerdasnya orang itu, dengan keikhlasan orang itu untuk bekerja, luar biasa. Manajemen keuangan perusahaannya itu luar biasa bagus, dan akhirnya perusahaan itu maju karena apa? Ada manajemen keuangan yang betul-betul dilakukan dengan sangat bagus, karena dia itu seorang yang jujur apa adanya dan selalu melaporkan laporan keuangannya itu secara transparan, sehingga terbaca betul dan semua orang percaya. Dia menjadi orang yang sangat dipercaya orang, dan laporannya menjadi laporan yang terpercaya. Nah, orang seperti ini yang dicari. Nah, sekarang ini mencari orang seperti yang saya ceritakan itu tidak mudah. Tidak banyak orang jujur yang dengan kejujurannya itu dia betul-betul bersikap jujur dimanapun dan kapanpun. Jadi mencari orang jujur itu susah. Sehingga kalau banyak orang yang tidak percaya itu karena memang tidak mudah sekarang percaya sama orang. Jadi kalau kita tidak dipercaya orang, orang tidak percaya sama kita, itu jangan kemudian kita marah. Ya barangkali mereka itu punya pengalaman pernah dibohongi orang. Jadilah orang yang terus menerus bersikap jujur sehingga kita layak dipercaya orang. Dan ketika kita belum dipercaya orang, meskipun sudah berusaha jujur, jangan pernah kita berhenti untuk selalu berjuang dalam rangka untuk menjadi orang yang jujur, sehingga pada saatnya orang percaya pada diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dari peristiwa bagaimana Rasulullah menegur orang kaya itu, saya bisa mengambil pelajaran begini, bahwa Islam itu tidak membenarkan seorang memiliki sifat berbangga diri, yang dalam bahasa orang itu misalnya dikatakan sebagai ujub, merasa hebat misalnya. Hanya karena dia punya sesuatu yang bisa ditunjukkan pada orang, atau merasa bahwa dirinya itu punya sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang. Bahkan Rasulullah itu menekankan pada umatnya agar orang Islam itu membangun ukhuwah dan memandang orang lain itu seperti saudara sendiri. Jauhkan dari sikap sombong, dan bahkan dikatakan bersikap rendah hatilah pada semua orang. Berbeda status itu jangan sampai membuat kita itu tidak nyaman. Saya selalu berusaha untuk bersikap natural aja. Bergaul dengan orang pintar, bergaul dengan orang kaya, bergaul dengan pejabat itu biasa aja saya. Dan saya sengaja akan menjauh dengan orang-orang yang punya status seperti orang kaya, para pejabat, orang-orang pintar, karena biasanya mereka itu sombong. Biasanya, tidak semuanya. Tapi ketika bertemu, saya tidak akan menghormati dia dengan berlebihan. Saya takdim sebatas yang wajar saja. Tetapi ketika berjumpa dengan orang miskin, orang yang dianggap bodoh, orang yang tidak punya status sosial yang tinggi, saya justru menghargai mereka itu karena mereka butuh penghargaan. Dan saya selalu mengatakan pada siapapun, termasuk istri saya, kalau kita itu jagung manten ya menghadiri upacara walimatul urus, dan kebetulan orang yang punya hajat itu orang miskin, sumbang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita hadir di upacara walimatul urus, kebetulan yang punya gawe, yang punya acara itu, yang punya hajat itu orang kaya, ya nyumbang seadanya aja lah, karena mereka tidak butuh sumbangan. Dan kehadiran kita ketika kita itu diundang oleh orang-orang yang punya status sosial rendah,
orang-orang yang diremehkan, orang-orang miskin, wah itu akan dihargai dengan bagian yang sangat tinggi. Saya punya pengalaman yang empiris itu. Nah, di dalam kaitannya dengan solidaritas sosial misalnya, ya, pelajaran dari Rasulullah itu betul-betul saya pelajari dan saya renungkan. Karena ketidakpedulian kita terhadap siapapun itu akan bisa membuat ukhuwah kita retak. Kalau orang kaya sudah tidak peduli terhadap orang miskin, padahal dia itu sama-sama orang Islam, ini bahaya besar. Dan ketika orang pintar sudah tidak peduli sama orang-orang yang tidak pintar, ini bahaya besar. Ketika para pejabat itu sudah tidak peduli pada rakyatnya, itu bahaya besar. Ya, inilah yang selalu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Monggo kita renungkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.